Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Maulandini dengan NPM 2016031059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir makalah PBI saya yang berjudul Peran Komunikasi Antar Pribadi dalam Keluarga untuk Membentuk Karakter pada Anak. Latar belakang makalah yang saya buat yaitu komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kita tidak pernah terlepas dari kegiatan berkomunikasi, dari kita bangun tidur sampai kembali tidur. Hampir seluruh waktu yang kita habiskan adalah berkomunikasi. Komunikasi yang efektif dan intensif akan memungkinkan terjadinya hubungan yang harmonis. Komunikasi suatu hal yang penting untuk terbentuknya sebuah interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang beraneka ragam dengan gaya dan cara yang berbeda. Dalam hal ini, rumusan masalah yang saya buat dalam makalah ini yaitu apakah komunikasi antar pribadi dapat membentuk karakter pada anak? Yang kedua, bagaimana peran komunikasi antar pribadi dalam keluarga untuk membentuk karakter pada anak? Tinjauan pustaka. Yang pertama, ada komunikasi antar pribadi dalam pembentukan karakter anak. Komunikasi antar pribadi itu apa sih? Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal sendiri pada hakikatnya adalah interaksi antar individu dan individu lainnya, tempat lambang-lambang pesan secara efektif digunakan terutama dalam komunikasi antar manusia menggunakan bahasa. Mulyana dalam bukunya mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasi ini tuh juga dianggap lebih efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan, jadi arus balik bersifat langsung. Tujuan komunikasi antar pribadi itu ada berapa sih? Ada 6. Yang pertama, dapat mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dapat mengetahui dunia luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Dan yang terakhir, dapat membantu orang lain. Selanjutnya adalah definisi karakter. Karakter adalah nilai dasar atau kepribadian seseorang yang terbentuk karena lingkungan yang membedakan dirinya dengan orang lain dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam hal ini, KAP dalam pembentukan karakter anak memang benar adanya. Mengapa? Karena pembentukan karakter pada anak ini biasanya terjadi mulai dari lingkungan terdekat anak itu sendiri, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan juga banyak berperan dalam pembentukan kepribadian dan karakter pada anak melalui pola komunikasinya. Namun, jika dalam lingkungan tersebut tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, maka lingkungan tersebut tidak dapat menciptakan karakter atau kepribadian pada anak yang baik. Maka dari itu, komunikasi antar pribadi ini sangat cocok dalam pembentukan pribadi seseorang atau karakter pada anak karena dapat berinteraksi langsung dengan seseorang. Jadi kita dapat feedback-nya secara langsung. Yang kedua, bagaimana peran komunikasi antar pribadi dalam keluarga untuk membentuk karakter pada anak? Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Anak pada usia dini bebas untuk mengeksplorasikan berbagai rasa ingin tahu yang ada dalam pikirannya dengan bantuan dari lingkungan dan orang tuanya. Pada usia tersebut, bentuk komunikasi mendapat peran yang sentral. Artinya, keluarga sangat diharapkan peran sertanya sebagai model untuk ditiru oleh anak. Lalu, bagaimana cara keluarga membentuk karakter pada anak? Untuk menciptakan karakter anak yang kuat dan jiwa yang baik dalam keluarga, diperlukan juga keluarga yang harmonis dan dinamis. Hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah atau komunikasi antarpersonal yang kuat antara orang tua dan anaknya. Pembentukan karakter anak tersebut akan tercapai apabila adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya. Setiap orang tua pastinya menginginkan anaknya memiliki karakter yang baik. Namun, setiap orang tua juga memiliki pola komunikasi dan pola perilaku yang berbeda-beda, cara mengajar, dan cara menyampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan makalah yang saya buat yaitu komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah interaksi antar satu individu dengan individu lainnya dan merupakan komunikasi yang paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap.
Ini berarti komunikasi antar pribadi yang dilakukan orang tua pada anaknya sangat cocok untuk membentuk karakter pada anak. Karena kelebihan komunikasi antar pribadi merupakan kemampuan yang dilakukan secara verbal dan nonverbal, serta kemampuan yang digunakan untuk melihat perbedaan emosi, motivasi, dan hasrat orang lain kepada diri sendiri. Ini bagus untuk orang tua dalam membangun karakter pada anak dengan cara mengobrol, mengajari, dan memberikan nasihat-nasihat yang akan tertanam dalam diri seorang anak. Komunikasi merupakan salah satu cara yang paling tetap dalam membentuk karakter anak dari orang tua, di mana peran komunikasi tersebut akan terlihat bagaimana pesan yang disampaikan melalui media apa dan siapa sumber informasi tersebut akan mempengaruhi pembentukan karakter pada anak. Selanjutnya daftar pustaka. Ini merupakan beberapa referensi yang saya pakai dalam membuat makalah ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.